Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah yang pertama kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, kesempatan dan nikmat iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menunaikan di antara sekian banyak kewajiban, yaitu sholat Isya. Insyaallah dilanjut dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sambutan sekaligus tausiah singkat. Yang pertama, ini pesan untuk kita semuanya di akhir atau di penghujung Ramadan 1442 Hijriah. 1. Mari kita sempurnakan puasa kita. Insya Allah 1 hari lagi besok dan malam hari ini, malam terakhir kita sholat tarawih di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menangi sehat walafiat. Amin. Jangan sampai puasa yang kita sudah jalani 29 hari rusak malam hari ini atau besok. Naudzubillah. Maka mari kita sempurnakan puasa kita. Kedua kalinya, ini harapan kepada jamaah sekalian, juga kepada diri saya, mari kita tunaikan zakat fitrah atau zakat fitri untuk Cilacap berdasar edaran dari Kemenak 2,8 kg. Mau ditambah juga boleh. Ditambah misalnya digenapkan jadi 3 kg boleh. Mau dibentuk dalam bentuk uang juga boleh. 28.000 perkiraan sesuai dengan yang panjenengan makan. Berasnya kira-kira harga berapa, tinggal dikalikan 2,8 kilo. Ini harus kita tunaikan. Bagaimana ukurannya? Insya Allah kalau kita sampai besok maghrib masih hidup, berarti kita masih berkewajiban menunaikan zakat fitrah. Tapi kalau besok sebelum maghrib kok kita meninggal, maka tidak ada kewajiban menunaikan zakat fitrah. Kalau panjenengan besok ibune lahiran, misalnya gebrol lahir kembar 3, maka besok panjenengan nambah 3 Tapi kalau misalnya lahirnya nanti setelah lebaran ataupun sudah melewati waktu maghrib ke sana, maka tidak ada kewajiban. Ini untuk apa? Untuk menyucikan kita, menyucikan diri kita bagi yang berpuasa, dan juga menyucikan bagi keluarga kita, anggota kita masing-masing individu. Apa ukuran mampunya? Ada bekal makan untuk hari raya. Jadi kalau kita masih ada kelebihan makan, berarti kita berkewajiban menunaikan zakat fitrah. Saya kira demikian untuk zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, malam harinya kita memperbanyak mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena situasi pandemi tidak boleh ada takbir keliling, tidak boleh berkerumun banyak dan seterusnya. Maka esensinya kita mengagungkan kebesaran Allah, menyucikan Allah, dan kita bersama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah pada malam Idul Fitri sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri kita berusaha untuk mengumandangkannya. Kemudian pagi harinya kita mari tunaikan sholat Idul Fitri. Untuk di sini mungkin banyak pertanyaan. Tadi pagi sudah diumumkan oleh Ketua BKM. Saya sebagai Wakil Ketua menginformasikan kembali untuk PKM Mujahidin menyelenggarakan sholat Id dengan batasan-batasan sebagaimana yang sudah disampaikan edaran dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
dan juga surat edaran dari Bupati Cilacap. Tidak boleh di tempat yang luas umum, tapi di masjid dengan kapasitas 50%. Sehingga dengan skala terbatas, besok insya Allah pelaksanaannya di sini. Kalau di sini tidak muat, maka bisa melebar ke sana. Begitu Pak. Jadi berdasarkan fatwa MUI, kemudian dari Kemenag, dari pemerintah daerah, dan dari ormas-ormas juga intinya sama, menyampaikan himbauan. Apalagi Kabupaten Cilacap ini sekarang zonanya paling merah, sudah merah, Cilacap paling merah, paling banyak, sehingga kita harus bersama-sama menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Kita berangkat dari rumah, diusahakan bangun, kemudian mandi gajah, mandi wajib, mandi basah. Jadi kalau bisa diusahakan. Setelah itu kita memakai pakaian yang suci, bersih, kemudian kita berangkat ke tempat sholat id. Silakan Anda memilih, mau di rumah juga boleh, berdasarkan fatwa MUI, kemudian ormas-ormas Islam, dan dari pemerintah, dari Kemenag. Mau sholat Idul Fitri di rumah juga boleh. Bapaknya jadi imam, jadi khotib, jamaahnya, istrinya, anak-anaknya boleh. Ya, tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah. Terutama bagi yang punya riwayat penyakit, terutama bagi yang habis bepergian jauh, tidak dianjurkan untuk sholat id di tempat-tempat publik atau umum, seyogyanya di rumah. Kalau kita berangkat, diusahakan jalan untuk berangkat dan jalan pulangnya ini berbeda. Jadi pahalanya, bekasnya, asarnya ini lebih banyak. Nah ini sebagai kesempurnaan kita dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian selama sholat Idul Fitri kita dengan khusyuk mengikuti prosesi semuanya, mulai dari awal sholat 2 rakaat dengan 7 dan 5 takbir pada rakaat pertama dan kedua. Dan jangan pulang sebelum khotib selesai membacakan khutbah. Itu kesempurnaan dari sholat id. Nah setelah itu baru kemudian kita selesai pulang dan selesailah. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita mau berangkat ke tempat sholat id, diusahakan minum dulu atau makan sekedarnya, kurma 1, 2, barang 3. Jangan terlalu banyak, kewargen. Nanti belum sampai sudah banyak ke belakang golek di WC. Ya, ini. Jadi diusahakan sebelum ini sudah ada. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa kita ini sudah Idul Fitr, sudah kembali berbuka. Dalam satu bahasan, dalam bahasan lain itu kembali kepada kesucian. Maka jamaah sekalian, inilah sekilas info tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian di sini insya Allah sebagai khotib adalah sebagaimana biasa dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang. Insya Allah yang akan menyampaikan beliau Bapak Haji Syarif Hidayatullah SAG MSI, Kepala KUA, sebagai imamnya. Insya Allah adalah beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Ja'far. Mudah-mudahan tidak berhalangan, mudah-mudahan kuat dan bisa menunaikan dengan baik. Ini sekilas info pelaksanaan sholat ini. Maka dari itu kami menghimbau untuk dari rumah membawa masing-masing sajadah atau sorban atau alat sholat masing-masing, sehingga kita bisa mengurangi penyebaran COVID-19, kita bisa menyetop penyebaran COVID-19 ini. Ini sekilas info. Kemudian yang berikutnya, saya atas nama pengurus BKM Masjid Besar Mujahidin, karena kebetulan Pak Ketuanya itu biasanya bagiannya subuh, saya menyampaikan terima kasih bagi jamaah sekalian yang sudah bersama-sama kita memakmurkan masjid besar ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pertimbangan situasi dan kondisi, sehingga kesempurnaan mungkin tidak seperti dulu ketika kita dalam situasi normal, ada pembatasan-pembatasan semacam ini dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan juga dikurangi karena perkembangan situasi dan kondisi yang rupanya masih dalam masa darurat COVID-19 ini. Demikian jamaah sekalian, dan yang terakhir tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam melayani jamaah sekalian, kami dari pengurus ya, ini juga imamnya beliau Bapak Kiai Dr. Andes Saiful Anam MPD, kemudian beliau Ustadz Zain Muzaki, kemudian juga ada Ustadz Rofi Uzma
dan juga Bapak Munawar, Mas Juwanto dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan teriring kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kami mohon maaf lahir dan batin kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Demikian jamaah sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.